Selamat pagi Bapak, saya atas nama Bernardus Pulokoten, kelas A dengan NIM 1803030034, jurusan Sosiologi. Saya akan mereview buku ke-8, yaitu Media Berita, di mana sejak pada tahun 1987, surat kabar harian Prancis La Croix telah menanyakan pertanyaan setiap tahun melalui survei Kantar. Kurang dari separuh orang yang survei menganggap bahwa hal-hal sebenarnya terjadi seperti yang diberitakan media. Kesalahannya terletak pada media itu sendiri, karena sebagian responden percaya akan hal itu, dan wartawan tunduk pada tekanan dari orang kaya dan yang berkuasa. Tidak heran banyak media yang melawan kepercayaan dan menekankan barisan editorial. Keputusan mereka untuk mengandalkan langganan daripada iklan, dan hubungan yang lebih dekat dengan keluarganya. Konteks ini menunjukkan bahwa meskipun masalah telah ada pada kami selama lebih dari 1 abad, pertanyaan tentang kemerdekaan media massa menjadi perhatianmu hari ini. Gejolak terkini dalam ekosistem informasi. Buku ini berambisi untuk menyajikan penelitian terbaru tentang ketergantungan media oleh para peneliti berbahasa Prancis. Semua kontribusi berasal dari ilmu informasi dan komunikasi dan telah dipublikasikan dalam kuliah kolektif ternama, kecuali yang merupakan bab pekerjaan yang belum terselesaikan untuk mendapatkan tesis habilitasi. Transnasionalisasi produksi dan penyebaran informasi telah menyebabkan transformasi dan lanskap media Arab untuk keuntungan negara-negara Teluk dan biaya Mesir. Hasilnya adalah geopolitik informasi baru yang dikombinasikan dengan praktik profesional baru dan profil jurnalis. Khususan 4 negara kemudian dianalisis untuk Maroko telah menyelidiki bidang kekuasaan yang telah mencoba sejak tahun 1990-an untuk mendominasi media dan sambil menggunakan metode yang tidak terlalu represif secara terbuka daripada sebelumnya, dan oleh karena itu kecil kemungkinannya untuk dikritik oleh organisasi internasional. Untuk Al Jazair, Zarif Daris telah mengamati serupa, di mana pemerintah dipraktikkan deregulasi sambil tetap terlihat dan membuat media tetap terkendali, terutama berkat kurangnya profesionalisme jurnalis. Olive menggambarkan bagaimana dituntasi di Tunisia setelah Arab Spring dominasi politik media swasta yang dilemahkan, baik oleh transisi dari pendekatan historis Sogo untuk menelusuri kemunculan tempat baru produksi informasi sejak tahun 1990-an, mendanai media cetak dan berita online di Prancis, perkembangan dan tantangan. Untuk memulai bagian ini yang melihat bagaimana pertumbuhan baru-baru ini menggarisbawakan keprihatinan tentang cara media berita didanai, dan sedihnya atas perubahan besar musim sumber daya keuangan yang dapat dilihat dan media online di Prancis. Banyak negara pers di Prancis sebagian besar dibiayai melalui dua pelengkap. Di satu sisi, publikasi dijual pembaca, sementara di sisi lain halaman pemasaran dijual ke hektar. Sudah mulai berlaku secara online menjadi undang-undang bahwa pada saat yang sama bagaimanapun mengurangi pengeluaran. Operator platform yang dikenal sebagai infomediares karena faktanya tidak banyak diketahui tentang penting untuk disoroti bahwa meskipun perantara info telah menerima iklan pendapatan selama beberapa tahun, mereka juga baru-baru ini menjadi sumber bantuan keuangan. Masalah ini dibagi menjadi 3 baris yang diambil data ekonomi yang dihasilkan oleh berbagai kepentingan, termasuk peneliti, lembaga publik, dan organisasi profesionalis literatur yang ada. Mengingat lemahnya untuk industri percetakan dan berita online yang mendorong peningkatan porsi bantu negara, khususnya dalam bentuk subsidi, kemudian membahas bagaimana sektor swasta mengambil peran sebagai sumber pendanaan dan penyaluran bantuan. Meskipun hal ini dalam tahap awal dan belum stabil, peran baru sektor swasta telah terbukti lebih besar daripada pendanaan. Transisi digital telah membawa peluang pendanaan baru ke industri pers. Melakukan versi digital dari langganan sebelumnya di masa lalu adalah salah satu sumber pendanaan tersebut. Sementara pertumbuhan saluran digital memang membawa gelombang baru
baru untuk mendapatkan iklan. Google telah melampaui perannya sebagai perantara untuk berinvestasi dalam dan untuk mendukung pers online di Prancis. Media Prancis yang dapat crowdfunding. Sejak pertengahan 2010, media berita di Prancis tampaknya mengadopsi crowdfunding hampir secara sistematis. Apakah mereka meluncurkan judul media baru, mencoba untuk mengatasi kesulitan keuangan, mendiversifikasi penawaran media, atau mencari aliran pendapatannya luar biasa, memberikan kontribusi signifikan bagi komunikasi dan media independen. Michael menganalisis busur komentar dan media independen menggunakan crowdfunding atau tidak berbeda dengan di Prancis. Meskipun media menghadapi krisis ekonomi serupa, ada sangat sedikit orang yang melakukan kampanye crowdfunding. Tidaklah mengherankan jika media publik atau swasta besar tidak melakukannya. Pers lokal sebagai media untuk berkreasi. Surat kabar Prancis yang terkenal sebagai di seluruh dunia karena otoritasnya yang seharusnya atas masalah Prancis. Prancis adalah surat kabar nasional yang terbitkan Paris yang mengalami penurunan dalam jumlah pembacanya. Sekian dari saya, selamat siang.